Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajal kuasa Allah, sehat tanggung jawab kita. Halo pemirsa dimanapun kau berada, salam sehat, salam sejahtera. Pemirsa, pada pernyataan kali ini saya akan menyimpulkan sebuah pernyataan yang mana sering di antara orang-orang yang sangat berkompeten dalam ahlinya masing-masing banyak menyatakan hal-hal yang menurut pengalaman bagi dirinya itu bisa dinyatakan kebenarannya. Sehingga dalam hal ini saya menyatakan ini erat kaitannya dengan pernyataan-pernyataan orang-orang yang selalu menyampaikan hal-hal yang menurut saya itu adalah sesuatu pernyataan yang keliru. Kalau bahasa sayanya keliru. Kenapa saya nyatakan demikian? Menurut hemat saya, pantas saja orang-orang tersebut menyampaikan pernyataan-pernyataan keliru, karena menurut pandangan saya mereka-mereka ini tidak menggali akan hal-hal di antara yang saya gali, yang mana hal ini tentu berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya adalah jiwa dan raga. Di antaranya yang berkaitan erat dengan organ tubuh, yang selalu saya kemukakan dan selalu saya garis bawahi tentang rawatlah kelima organ tubuh kita secara baik dan secara benar melalui panas di pagi hari, panas di pagi hari, panas di pagi hari. Yang mana dalam pernyataan-pernyataan tersebut, katakanlah saya nyatakan aja di sini ya, pernyataan-pernyataan para dokter-dokter lah. Ini pernyataan para dokter-dokter. Jujur saja saya nyatakan ini para dokter-dokter suka menyatakan kepada hal-hal yang dia kemukakan, yang dia sampaikan, yaitu yang berkaitan erat dengan asupan-asupan makanan. Yang mana para mereka di sini saya tidak menyatakan satu individu, yang jelas para dokter-dokter banyak menyatakan bahwa fakta atau mitos katanya tentang berkaitan dengan asupan makanan. Makanya dalam hal ini saya sangat istilahnya tidak sependapat antara pernyataan mitos atau fakta. Jadi dalam hal yang berkaitan dengan asupan makanan ataupun dengan perasaan, yang jelas yang dicatakan mitos atau fakta yang berkaitan dengan jiwa dan raga kita sebagai manusia, itu sungguh-sungguh pernyataan yang keliru. Faktanya ini keliru. Kenapa keliru? Karena beliau-beliau ini tidak mempelajari. Jadi menurut beliau tidak keliru karena tidak mempelajari. Kalau saya pengakuannya mempelajari, menggali asupan makanan dengan eratnya kelima organ tubuh kita. Makanya istilah mitos atau istilah fakta saya nyatakan ini artinya tidak mutlak. Jadi kesimpulan saya adalah bukan berarti menyangkal istilah mitos atau fakta. Istilah mitos atau fakta itu benar adanya untuk asupan makanan dengan kondisi organ kita. Tapi yang sering dinyatakan oleh orang-orang yang saya nyatakan tadi itu tidak mutlak. Tidak mutlak. Jadi yang dinyatakan mitos tidak sungguh-sungguh permanen mitos. Yang dinyatakan fakta tidak sungguh-sungguh permanen fakta.
Ini kan sesuatu yang sangat, ya itulah. Makanya pemahaman tentang ilmu sehat ini, saya nyatakan dari awal, ini lain tentang ilmu gali dengan teknologi-teknologi yang lain. Kalau yang lain, ya istilahnya tadilah. Jadi ilmu sehat ini harus sangat, kalau boleh dinyatakan, harus akurat yang sesungguhnya. Jadi pastilah di lapangan secara individu masing-masing, ya pasti ada keliruan-keliruan. Jadi ada ketidaksepadanan antara yang dinyatakan dengan fakta yang dilakukan oleh orang-orang itu. Makanya hal tersebut itulah yang saya nyatakan di sini itu hal-hal keliru. Jadi kelirunya kenapa? Ya karena tidak mempelajari. Itulah istilahnya. Ilmu tersebut tidak mempelajari sebagaimana yang saya gali. Jadi dengan 3 kriteria, 3 karakter, 3 situasi dan keadaan ini oleh para beliau-beliau mungkin tidak digali. Atau digali tapi tidak ditindaklanjuti. Ini kemana lari tekadnya? Itu hanya mereka-mereka yang tahu. Tapi yang jelas saya nyatakan sekali lagi, istilah mitos dan fakta yang sekali lagi diperjelas, yang erat kaitannya dengan jiwa dan raga, ini mitos atau faktanya itu tidak mutlak. Jadi tidak mutlak, bukan tidak mitos, tidak fakta. Mutlaknya, mitosnya ya tidak mutlak, faktanya ya tidak mutlak. Jadi bisa benar itu mitos, bisa juga tidak, maksudnya begitu. Di dalam kaitan erat dengan asupan makanan, dengan kondisi tubuh manusia. Di luar ini saya tidak menyatakan, contoh di tempat angker. Kata angker kan semua tahu ya, di tempatnya angker, suka gini, itu mitos atau fakta. Nah itu boleh dinyatakan, mau dinyatakan mitos terserah, mau dinyatakan fakta terserah. Karena tidak berkaitan dengan bahayanya tentang kondisi tubuh. Istilahnya gitu, tidak berkaitan dengan kondisi badan. Kan tidak berefek terhadap badan. Tapi kalau mitos atau fakta yang berkaitan dengan asupan makanan, pasti ini ya ada kelainan kalau penyampaiannya sedikit tidak tepat. Makanya saya menyatakan dengan sungguh-sungguhnya ini perbedaan pernyataan. Fakta atau mitos tentang sesuatu apapun itu, asupan ataupun perasaan, itu mitosnya pun tidak mutlak, faktanya pun tidak mutlak. Ini saya ambil contoh yang di luar daripada asupan. Ini nyata demikian. Yang berkaitan dengan jiwa dan raga. Ini yang dikaitkan jiwa dan raga kita ya. Contoh AC. Kan pendingin badan. Sama kipas angin. Kipas angin, ini contoh. Kipas angin, fan katanya ya. Angin yang dibuat dari putaran di mana-mana, banyaklah di masjid-masjid itu ya. Angin. Putaran angin, fan. Kipas angin. Dan AC. Kalau AC di hotel-hotel pasti AC. Nggak ada kipas angin. Secara umum ini umpamanya di kamar-kamar. Sebagian manusia ada yang cocok pakai kipas angin, sebagian manusia ada yang cocok pakai AC. Jadi walaupun kelihatannya sama untuk menghilangkan gerah, tapi tidak semua orang cocok. Walaupun itu AC sehebat apapun dingin, tapi ada orang yang tidak cocok dengan AC. Dengan segala keberadaannya. Ini contoh. Tapi
Sama pun pula dengan angin, kipas angin. Ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Apanya? Yaitu jiwa raganya. Dia sangat tidak senang walaupun lagi gerah, lagi keringatan, tapi dikasih AC. Aduh, orang ini puyeng katanya, orang itu ini. Nggak seneng, dia senengnya angin dari kipas angin. Ada itu. Ada pula yang kipas angin pun nggak seneng, AC pun nggak seneng. Ada. Jadi ini katakanlah pernyataan seperti ini, contoh dari dingin. Dingin itu baik atau tidak baik? Ya ini relatif, jadi tidak mutlak. Kalau disebut fakta, ya nggak mutlak. Jadi bisa aja. Dingin itu baik apa enggak? Ya baik, tapi tidak mutlak. Bisa saja tidak baik bagi individu-individu tertentu. Begitu kira-kira ini contoh luaran, ya, contoh raga, apalagi contoh jiwa, contoh asupan. Jadi tidak semua mutlak, tidak semua fakta, tidak semua mitos. Dalam bentuk apapun itu yang namanya asupan makanan mutlak itu tidak demikian. Jadi mitos tidak mutlak, fakta pun tidak mutlak. Demikian pernyataan dari saya tentang mitos atau fakta yang berkaitan erat dengan asupan makanan. Semoga menjadi koreksi dan pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajal kuasa Allah, sehat tanggung jawab kita. Sampai jumpa.